Halo semuanya, perkenalkan saya Nuramatia PPI dari Program Studi D3 Analis Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Penata Laksanaan Impetigo, yaitu infeksi bakteri kulit yang paling umum. Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai impetigo, mulai dari penyebab, metode penata laksanaan, hingga tantangan resistensi antibiotik yang semakin meningkat. Pertama-tama, impetigo merupakan salah satu infeksi kulit superficial yang paling sering terjadi terutama pada anak-anak usia prasekolah dan usia sekolah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes dengan ciri khas berupa lesi pustular yang mudah pecah dan membentuk kusta berwarna kekuningan seperti madu. Penularan impetigo terjadi dengan sangat mudah, baik melalui kontak langsung dengan penderita maupun melalui benda-benda yang terkontaminasi. Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk, serta rendahnya kesadaran kebersihan diri turut meningkatkan angka kejadian impetigo. Meskipun sering dianggap ringan, impetigo tetap memerlukan penanganan yang tepat karena dapat menimbulkan komplikasi serta berdampak pada kualitas hidup penderita. Ada sebuah kasus, seorang laki-laki berusia 6 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan munculnya luka pada wajah sejak 4 hari terakhir. Awalnya, orang tua pasien melihat adanya bintik kemerahan kecil di sekitar hidung dan mulut yang terasa gatal. Dalam 2 hari, bintik tersebut berkembang menjadi lepuhan kecil berisi cairan yang mudah pecah dan kemudian membentuk kerak berwarna kuning kecoklatan seperti madu. Pasien tidak mengalami demam, namun sering menggaruk area lesi karena terasa gatal. Dari hasil anamnesis, diketahui bahwa pasien sering bermain di lingkungan sekolah dengan kebersihan yang tidak terjaga dan jarang mencuci tangan setelah bermain. Selain itu, pasien juga sering berbagi handuk dengan anggota keluarga di rumah. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan beberapa lesi impetigo dengan kusta kekuningan di area perioral dan sekitar hidung. Tanpa tanda infeksi sistemik, berdasarkan gambaran klinis tersebut, pasien didiagnosis mengalami impetigo non-bulosa ringan. Penata laksanaan yang diberikan berupa terapi antibiotik topikal mupiroksin yang dioleskan pada lesi sebanyak 3 kali sehari selama 5 hari, disertai edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya menjaga kebersihan kulit, mencuci tangan secara rutin, memotong kuku anak, serta tidak berbagi barang pribadi seperti handuk dan pakaian. Setelah 5 hari terapi, lesi mulai mengering, kusta berangsur menghilang, dan tidak muncul lesi baru. Kondisi pasien membaik tanpa komplikasi, menunjukkan bahwa antibiotik topikal sebagai terapi ini pertama efektif pada kasus impetigo ringan. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa antibiotik topikal merupakan terapi lini pertama yang paling efektif untuk penata laksanaan impetigo ringan hingga sedang tanpa komplikasi. Antibiotik topikal seperti mupirocin, asam fusidat, retapamolin, dan ozenoxacin terbukti memberikan tingkat kesembuhan klinis yang tinggi dalam waktu relatif singkat. Dengan efek samping yang minimal, mupirocin dan asam fusidat masih banyak digunakan karena efektif dan relatif terjangkau. Namun, jurnal ini menyoroti adanya peningkatan resistensi terhadap kedua antibiotik tersebut di berbagai wilayah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat menurunkan efektivitas terapi standar yang selama ini digunakan. Sebagai alternatif, ozenoxacin dan retapamolin dinilai sangat menjanjikan. Ozenoxacin memiliki aktivitas bakteriosidal yang cepat terhadap Staphylococcus aureus, termasuk strain MRSA, serta Streptococcus pyogenes dengan potensi resistensi yang rendah. Retapamolin juga menunjukkan efektivitas yang setara dengan asam fusidat dan direkomendasikan untuk anak di usia 9 bulan. Sementara itu, antibiotik sistemik atau oral digunakan secara selektif, terutama pada kasus impetigo yang berat, meluas, melibatkan banyak lesi, atau tidak responsif terhadap terapi topikal. Antibiotik oral yang umum digunakan meliputi penisilin, makrolida, dan
cefalosporin generasi pertama. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa aktivitas antibiotik sistemik secara umum lebih rendah dibandingkan antibiotik topikal untuk impetigo yang terbatas. Pembahasan jurnal ini juga menekankan pentingnya prinsip menggunakan antibiotik secara rasional. Antibiotik tidak boleh digunakan secara berlebihan atau tidak tepat indikasi, karena hal tersebut dapat mempercepat terjadinya resistensi antimikroba. Oleh karena itu, pemilihan terapi harus mempertimbangkan tingkat keparahan penyakit, luas lesi, usia pasien, serta pola resistensi bakteri lokal. Selain aspek farmakologis, jurnal ini juga menegaskan bahwa pencegahan merupakan bagian integral dari penata laksanaan impetigo. Upaya pencegahan meliputi menjaga kebersihan diri, mencuci tangan secara rutin, mandi teratur, memotong kuku, tidak berbagi barang pribadi seperti handuk dan pakaian, serta menutup lesi untuk mencegah penularan intervensi lingkungan, terutama di sekolah dan tempat penitipan anak. Juga sangat penting untuk memutus rantai penularan. Berdasarkan hasil kajian sistematis, dapat disimpulkan bahwa impetigo merupakan infeksi kulit yang umum, sangat menular, dan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan anak dan masyarakat. Terapi antibiotik topikal tetap menjadi pilihan utama dalam penata laksanaan impetigo tanpa komplikasi, sedangkan antibiotik sistemik digunakan secara selektif pada kondisi tertentu. Namun, meningkatnya resistensi antibiotik terhadap mupiroksin dan asam fusidat menjadi tantangan besar dalam pengobatan impetigo. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, rasional, dan berbasis bukti, termasuk pemanfaatan antibiotik topikal alternatif dengan risiko resistensi yang lebih rendah. Selain pengobatan, edukasi kebersihan diri dan lingkungan memegang peranan penting dalam pencegahan penularan dan kekambuhan impetigo. Dengan kombinasi terapi yang tepat dan strategi pencegahan yang efektif, impetigo dapat ditangani secara optimal dan komplikasi dapat diminimalkan. Demikian jurnal mengenai penata laksanaan impetigo yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami konsep, metode, dan hasil penelitian terkait impetigo, serta bermanfaat sebagai bahan pembelajaran maupun referensi akademik. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.